Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aloysia Diana Sedik, asal perguruan dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura. Saya adalah peserta pekerti gelombang 5 dari Universitas Bengkulu. Dan kali ini saya akan melakukan real teaching dengan mata kuliah dasar kependidikan. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Sebelum saya mulai, kayaknya saya perkenalkan diri dulu ya, karena ini kuliah perdana saya di kampus ini dengan teman-teman. Dalam arti bahwa teman-teman sekarang yang jadi mahasiswa saya di perkuliahan pertama, sekalipun ini cuma tugas, tetapi teman-teman sudah membantu saya ucapkan terima kasih. Nah, dan saya yakin pasti ini dari berbagai macam tingkat, bukan hanya tingkat 1, tingkat 2, 3, dan 4, tapi pasti semua ada. Siapa yang tingkat 1 di sini? Ada? Oke. Ada 5, tingkat 2 kan yang ya sudah, siapa yang tingkat 2? Siapa yang tingkat 2? Tingkat 1 tidak ada toh? Siapa yang tingkat 2? Dong belum bisa kelas tingkat 2 tapi dong ya tingkat 2. Tingkat 2 angkat tangan, tingkat 2. Loh, yang tadi bilang naik tingkat 2, naik tingkat 2 angkat tangan. Oke, yang naik tingkat 3. Oke, naik tingkat 4. Oke. Terakhir, nanti kamu bilang naik tingkat lagi, tapi terakhir naik tingkat kerja siapa? Oh 2, oke. Oh 3, oke. Nah, perkenalkan, nama saya Aloysia Diana Sedik, biasa dipanggil Dian, Aloysia, Ian, banyak, tapi lebih akrab dipanggil Dian. Jadi panggil saja dengan sebutan Dian. Asal suku dari Sorong. Kenapa tidak sesuai dengan muka kan? Tidak sesuai dengan muka ya? Iya. Iya, karena ada mix. Jadi Bapak Sorong, Mama Jawa. Jadi ada campurannya. Mix. Lalu tinggal di Arso 4. Siapa yang sudah pernah ke Arso? Kayaknya semua sudah apa ya? Semua sudah. Arso itu luas, tetapi saya tinggal di Arso 4, kalau Clarita di Arso 9. Kita anak-anak paroki, satu paroki. Nah gitu. Lalu untuk riwayat pendidikan, S1-nya di STPK. Jadi saya alumni sini. Jadi saya merasa saya kembali ke rumah saya, gitu ya. Lalu S2-nya di Surabaya, jurusan Teknologi Pendidikan. Jadi sekarang saya diminta untuk mengajar teman-teman untuk basic pendidikannya. Jadi nanti yang mau praktek di sekolah itu nanti akan bertemu dengan saya. Seperti itu. Bisa ya teman-teman? Bisa. Oke, itu perkenalan singkat. Jadi yang akan saya ajarkan ini adalah berkaitan dengan saya punya tugas waktu ikut pelatihan. Jadi sekalipun ini tugas dan dalam perekaman, teman-teman santai saja seperti sedang kuliah. Sekalipun baru pertama kali dengan saya. Jadi santai aja, anggaplah bahwa kita sudah berapa kali bertemu, begitu ya? Bisa? Bisa. Kalau ada pertanyaan, tanya. Tapi jangan di luar dari itu.
perkenalannya. Ada yang bertanya seputar perkenalan? Tidak ada ya? Oke. Sip. Nanti tingkat 1 saja warga yang baru masuk yang mereka tanya. Kita mulai ya. Saya deg-degan. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Apa kabarnya? Baik. Puji Tuhan, baik. Saya pikir saya dalam tuh selalu diawali dengan puji Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Hari ini kita akan belajar tentang kepribadian manusia. Ada yang sudah pernah mendengar istilah kepribadian? Hah? Pernah? Oh ya? Apa itu kepribadian? Tidak ada jawaban salah atau benar, jawab saja. Kalian sudah pernah dengar kepribadian? Kepribadian itu apa? Sifat, karakter, perilaku, watak. Lalu apa lagi? Ada lagi yang menambahkan? Emosi, perasaan, apa? Pemalu. Kita tampung dulu, kalian punya jawaban. Ada lagi? Laki-laki, gantian. Kepribadian itu apa? Egois. Bahaya, dia punya pengalaman tersendiri. Mental. Apa lagi? Sudah? Oke. Yang teman-teman sebutkan itu benar, termasuk dalam kepribadian. Tetapi pengertian kepribadian sendiri itu apa? Kita akan lihat. Tetapi sebelum itu, saya mau lihat teman-teman punya kehadiran di kelas. Apakah semua sudah hadir? Maka silakan isi yang link yang saya kirim di grup tadi. Saya beri waktu teman-teman ya kurang lebih 2 menit, silakan. Tadi sudah bergabung di grup tuh semua? Nah, silakan diklik. Jaringan bahaya sekali ya. Link yang ada di sini itu sudah saya kirim ke grup. Bisa masuk? Bisa ya. Cuma karena jaringan, kita terkendala dengan jaringan. Welcome to Papua. Harap bisa ya. Kalau yang sudah bisa silakan langsung masuk aja, langsung mengisi. Oke, sudah 8 orang ya. Maria Afria, Abraham Wilikin, Clarita. Oke, sudah 12, 13, 14. Delapan belas.
Tidak pemohon. Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan, kemudian menunjukkan dan juga menganalisis. Maka ya saya harap bahwa teman-teman ini ada orang dewasa yang sudah mampu untuk berpikir secara kritis, menganalisis semua situasi-situasi yang sedang terjadi saat ini. Begitu ya? Oke, dengan demikian saya minta untuk tadi teman-teman buka Mentimeter tadi. Sudah tadi ya? Masuk tadi? Sudah? Sudah bisa masuk tadi dengan kode yang sama tadi? Sudah? Oke. Masih loading. Oh, masih loading. Oke. Bisa? Bisa? Oke. Sekarang saya lanjut. BNSM itu dia masuk di respon kedua. Oke. Deskripsikan dirimu dalam 3 kata. Bisa? Deskripsikan dirimu dalam 3 kata. Kalau saya deskripsikan diri saya cantik, pintar. Oh bangga tak harus kan? Sekalipun tidak benar. Itu artinya deskripsikan diri kalian karena pasti sebagai besar teman-teman tahu diri kalian sendiri. Silakan deskripsikan dirimu dalam 3 kata. Kita mau lihat nih, pasti ada bermacam-macam jawaban. Di situ ada berapa kolom? 3 kolom. Deskripsikan ya, silakan. Oke, siapa yang cepat ini? Ayo. Deskripsikan dirimu dalam 3 kata. Ada 3 kolom, pakai tulisnya bagaimana? Iya, 3 kata toh. 1 kolom 1 kata, kolom kedua 1 kata. Ya. Oke? Kayak contoh yang pas tadi udah. Ya, tahu saya cantik. Aduh, mau bicara apa tuh kayak ibu langsung kayak minder langsung. Aduh, kayaknya tidak betul ini kalau cantik ini. Oh, bahagia, sehat, mancung, cerewet. Pintar, cantik, humoris, pemalu. Aduh, siapa yang pemalu ini? Wah, cantik ini yang paling banyak ini. Sampai dia cantik dan cerewet ini ada paling banyak jawabannya ini, cantik cerewet ini. Dia paling besar. Itu cantik dan cerewet ini dudukannya terlalu tinggi. Oke. Suka bergaul. Oke,
peringkat 3 itu baik. Sekarang naik baik yang paling unggul. Lanjut? Sudah? Sudah? Atau ada lagi yang baru ngomongnya sih? Masih ada? Sudah? Oke. Kita lihat yang paling besar tulisannya itu adalah baik, cantik, cerewet. Kemudian oke, humoris, manis, dan mulai kecil-kecil. Itu berarti sudah hanya satu-satu orang saja. Tapi kalau yang paling besar itu cantik, baik, cerewet. Berarti puji Tuhan, teman-teman di dalam semua sini baik-baik semua ya. Iya ya, kan baik-baik semua. Puji Tuhan. Tapi kenapa harus cerewet? Baik, tapi kenapa harus cerewet? Ada yang bisa jawab? Kenapa baik tapi harus cerewet? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Jawab saja. Jawab kenapa? Kebutuhan. Oke, cerewet itu kebutuhan ya. Oke. Ada lagi perempuan kenapa cerewet? Tapi saya tuh baik, cuma saya cerewet gitu. Bawaannya. Bawaan. Oke, bawaan diri. Oh, sorry. Oke. Saya baik. Kalau laki-laki ini kira-kira jawabannya apa ya? Oh, ganteng, ada satu ganteng. Siapa yang jawab ganteng? Saya cuma tanya, ini tanya kejujuran, siapa yang jawab ganteng? Tapi yang lebih menarik ini tampil apa adanya, ini siapa ini? Apa adanya, siapa yang jawab apa adanya? Saya. Bisa jelaskan mengapa dirimu, kau bisa deskripsikan dirimu apa adanya? Kalau saya tampil apa adanya karena tidak perlu untuk tampil dengan apa. Kalau ke kampus kan tidak perlu dengan pakaian yang ya. Lanjut, tidak pernah lanjut. Kenapa? Kalau ke kampus tidak perlu berpenampilan yang terlalu yang mewah. Sederhana, apa adanya saja. Ada yang setuju dengan perkataannya dia? Tapi apakah kalau berpenampilan menarik tidak boleh? Boleh saja. Oh, boleh saja. Oke. Siapa yang jawab bulat? Bulat. Tampil apa adanya di bawah bulat. Ini bulat apa yang dimaksud? Oke, silakan. Mengapa dirimu mengatakan bahwa deskripsikan diri saya bulat? Oke, siapa namanya? Tobias. Siapa? Tobias. Berarti ketika ada orang tanya, "Weh, yang bulat-bulat itu siapa?" Tobias. Gitu. Kalau ada orang tanya ada ini mahasiswa yang bulat-bulat, berarti Tobias. Karena dia sudah deskripsikan dirinya bulat. Kenapa? Tobias, silakan. Begitu, bisa tidak tinggi. Oke. Ini sudah sekitar pendek. Oke. Perawakannya tidak tinggi, kemudian tidak kecil juga, tidak gemuk juga, sehingga dia mendeskripsikan dirinya bulat. Oke, jawabannya baik. Percaya diri. Oke. Nah, teman-teman,
asal kata dari personality atau kepribadian. Nah, persona itu berasal dari bahasa kuat, yang berarti lalu personality seperti apa itu menurut Hergenhan dan Olson pada tahun 2003. Dia menjelaskan bahwa personality itu berasal dari dua kata, ada persona dan personality. Jadi persona itu dari bahasa Yunani berarti perfect. Nah, personality sama dengan kepribadian. Public self atau tampilan diri, yaitu presentasi diri seseorang ke dunia luar. Presentasi itu berarti menampilkan. Nah, kepribadian itu berarti bagaimana seseorang itu menampilkan dirinya ke luar, sehingga bisa dilihat, oh siapa? MC pribadinya kok begitu sih? Nggak baik, nggak sesuai itu. Atau siapa tadi? Darius itu diam-diam, menampilkan, teman-teman. Kepribadian itu presentasi diri, menampilkan diri supaya orang-orang bisa lihat. Sekalipun tidak mau menunjukkan, tetapi karena kita punya fisik ini, fisik ataupun aktivitas fisik itu bisa dilihat oleh orang-orang. Maka itu disebut dengan tiba-tiba dia ketika di luar, ketika orang lain akan tegur dia mulai bagaimana. Kalau orang yang biasa di rumah dibentak-bentak, kayak tukang disuruh-suruh gitu, dia pasti akan penolakan di luar. Stop suruh-suruh saya. Saya bukan kamu babu, saya bukan kamu pembantu. Stop suruh-suruh saya. Karena apa? Karena ketika stimulus yang di rumah, artinya ketika dia terlalu sering disuruh-suruh, capek. Maka tadi akhirnya kepribadiannya ditunjukkan ke dunia luar bahwa ternyata dia tuh orang yang pemberontak. Padahal karena ada stimulus dari dalam. Kenapa dia bisa jadi pemberontak? Karena dia disuruh-suruh, dia capek. Itu kalau menurut Skinner behavior. Itu kepribadian. Nah, lanjut. Lalu Leon, secara psikologi kognitif, itu kepribadian adalah proses berpikir dan membuat keputusan. Di sini ada yang bertindak dulu lalu berpikir, atau berpikir dulu baru bertindak. Kenyataannya berarti kepribadiannya bagaimana ini? Dia masuk kepribadian apa ini? Kognitif itu berarti berkaitan dengan pikiran, pengetahuan yang ada di dalam otak ini. Otak di mana? Belakang ke depan? Semua ini ada di belakang sini. Nah, maka kepribadian orang itu bisa dilihat dari cara berpikirnya. Sehingga orang yang kepribadiannya baik biasanya melakukan sesuatu itu berpikir dulu, ini baik atau tidak. Bukan bertindak dulu, sudah yang penting pukul dulu. Terkira itu baik atau tidak itu dari belakang.
karakteristik dari Maslow menekankan bahwa kepribadian itu sebenarnya kebebasan berperilaku itu sebagian dari kepribadian. Kebebasan berperilaku bebas, sehingga kita dalam diri manusia itu kita punya hak dan kewajiban. Kalau berkaitan dengan kebebasan berarti berkaitan dengan hak. Bebas, silakan kamu melakukan apa saja, tetapi jangan lupa manusia juga punya kewajiban. Tidak sepenuhnya harus memiliki hak. Kalau kamu punya hak, maka penuhi juga kewajibanmu. Gitu ya. Dan orang berhak menentukan pilihannya, berhak memilih apapun, melakukan apapun, tetapi jangan lupa bahwa hak yang dipilih itu tidak terlepas dari konsekuensi yang dipilihnya. Segala sesuatu yang dipilih ada konsekuensinya. Hak, silakan kamu mau bernafas sih, karena bukan saya yang pemilik alam semesta. Silakan hak. Lalu kamu berhak untuk sekolah, kuliah, oh silakan. Tapi kewajibanmu sudah kamu penuhi atau belum? Misalnya kamu sekolah nih, tapi sekolah kan punya aturan toh, belajar, tidak bolos-bolos. Itu kalau guru waktu di SMA, ibu waktu di SMA mengajar. Jadi bilang, anak-anak 1 semester 5 kali tidak masuk, tidak naik kelas. Maka kalau kau merasa diri 5 kali tidak masuk, jangan kau punya hak untuk naik kelas. Karena tidak menjalankan kewajibanmu. Kebebasan berperilaku, tetapi jangan lupa dengan kewajiban. Begitu. Tapi kalau misalnya kamu terus-terus naik kelas, terus-terus hadir, lalu tiba-tiba kamu ditahan, oh boleh, silahkan bersuara tentang haknya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang kebebasan berperilaku, ya. Lalu biopsikologi dari Richard. Kepribadian adalah hasil kerja bagian-bagian dari otak, yaitu prefrontal cortex sebagai pusat rasio dan amigdala sebagai pusat dari emosi. Makanya kalau kita kadang ibu waktu masih di SMA mengajar, ibu mengatakan kepada anak-anak murid bahwa manusia itu adalah pribadi yang unik. Mengapa? Karena ayo tuh jawab tuh. Karena dia mempunyai pikiran, akal budi, hati nurani dan kehendak bebas. Tuhan sudah berikan yang paling istimewa itu kepada manusia daripada makhluk ciptaan lainnya. Pergunakan itu. Maka tadi yang ibu bilang, ketika orang bertindak baru berpikir, bertindak dulu baru berpikir, berarti dia tidak menggunakan keistimewaannya itu secara baik. Sebagai manusia, hendaknya ini dan ini harus sejalan. Pikiran dan hati itu harus sejalan. Baru silakan tuh, kehendak bebas tuh melakukan supaya tahu, oh ketika saya buat seperti begini konsekuensinya begini, ketika saya begini konsekuensinya begini, maka saya harus melakukan ini. Ini yang paling benar. Tetapi ketika kamu merasa bahwa
apa yang kamu pilih itu benar, ketika kamu lakukan maka jangan ada rasa bersalah. Ya. Kalau kamu melakukan sesuatu itu kamu anggap benar, maka ketika kamu sudah lakukan jangan merasa itu bersalah. Jangan rasa ada perasaan bersalah. Karena berarti apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Karena masih ada rasa bersalah. Lakukan yang kamu anggap benar, lalu setelah kamu lakukan, kamu puji Tuhan. Bukan, aduh, tadi kira-kira dia marah sakit tidak ya? Aduh, bagaimana ini? Padahal aku sudah lakukan. Contoh misalnya siapa yang di sini pacaran? Baku marah dengan pacarnya, tiba-tiba sudah kita udah putus, saya tidak mau lagi. Merasa itu benar, sudah terputus. Kayak gini. Aduh, kenapa saya ngasih putus dia? Saya kan masih sayang dengan dia. Maka berarti apa yang diambil itu adalah tidak benar. Tetapi kalau misalnya sudah artinya ketika menjalani hubungan lalu laki-laki ini kepala larang, saya maksudnya apa? Ada jadi apa jadi larang saya? Tidak bisa, kita udah putus. Terima kasih Tuhan. Jalan pergi makan bakso dengan teman. Nah, berarti apa yang dilakukan itu benar. Maka tadi ada bagian dari otak rasio dan pusat emosi itu bekerja. Begitu ya sejauh ini. Ada pertanyaan? Halo. Hai. Lanjut ya. Oke, silakan. Oke. Kenapa manusia itu ada emosi? Nah, emosi kadang kita salah memahami tentang emosi. Emosi itu bukan soal perasaan marah saja. Ingat ya, emosi itu bagaimana kita meluapkan atau mengungkapkan perasaan. Itu yang bekerja adalah ini. Kita punya rasio. Hasil kerja bagian dari otak. Karena kita tahu ini baik atau jahat. Emosi seseorang itu bukan soal marah, tetapi bisa sedih, bisa kecewa, bisa bahagia. Itu yang disebut dengan emosi atau emosional. Ya. Cuma kadang-kadang kita menganggap emosi itu adalah amarah. Kok tuh bikin saya emosi sekali? Ya toh. Seolah-olah emosi itu hanya marah saja. Iya kan? Iya atau tidak? Dek. Kok tuh emosi sekali, bikin saya emosi sekali. Terlalu jelas. Nah, tetapi juga maka dari pikiran itu yang akan mempengaruhi kita punya hati. Sehingga ada hati nurani yang mana dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sehingga tidak heran ketika ada sesuatu yang janggal atau tapi kok mau pilih dia? Iya itu berhak. Oh, tidak ada yang larang. Siapa yang larang? Kau berhak pilih, tapi jangan kaget. Kenapa dia pukul kau? Atau misalnya laki, kau sudah tahu bahwa dia itu cantik, sudah tahu dia itu pergaulannya luas, maka jangan kaget kalau dia punya teman laki-laki banyak. Dan kau bilang, kudu jangan nih laki-laki lain kayak apa saja. Wah, kau sudah tahu dia punya pergaulan luas, maka tidak boleh. Kau
sudah pilih itu, akibatnya begitu. Ya, sampai di sini paham? Bisa ya? Lanjut. Nah, tadi manusia itu unik dan kompleks. Kompleks itu berarti sempurna, semua perfect. Nah, unik itu berarti terdapat perbedaan individual antara manusia dan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Tadi Ibu sudah katakan di awal, beda dengan yang lain. Kompleks berarti melibatkan semua aspek tadi, semua itu. Otak, kognitif, sikap, afeksi, psikomotorik, kita punya kebebasan. Itu artinya kompleks. Dan semua saling berinteraksi. Nah, apa itu? Manusia adalah makhluk yang unik. Meskipun secara struktur biologis hampir terlihat sama, namun secara kepribadian antara satu manusia dengan manusia lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Ada orang yang memiliki karakteristik pemarah atau pendiam, ada orang yang lebih nyaman saat berada di lingkungan yang ramai, dan ada yang memilih menjalani hari-harinya sendirian. Kenapa bisa seperti itu? Pada episode kali ini kami akan membahas tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Beragamnya tingkah laku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki masing-masing individu. Kepribadian sendiri sangat mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan. Seperti bagaimana kalian memperlakukan pelayan, berinteraksi dengan teman sekolah, atau bahkan bagaimana kalian berinteraksi dengan kurir pengantar paket. Lalu, apa yang sebenarnya membentuk kepribadian seseorang? Nah, tadi kepribadian itu mempengaruhi satu, tingkah laku. Bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Lalu yang kedua, berpikir. Yang ketiga, mengelola emosi. Dan yang keempat, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kepribadian seseorang itu mempengaruhi tingkah laku. Bertingkah laku, berpikir, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Maka tadi kompleks, kognitif, afeksi, dan sikap. Kalau berpikir itu berarti menyangkut dengan kognitif. Lalu bertingkah laku, berinteraksi dengan lingkungan, itu masuk dalam sikap, afeksi, ya toh? Sikap kita. Lalu mengelola emosi, masuk juga dalam sikap dan juga keterampilan bagaimana kita menanggapi. Biasa kalau emosi atau marah tidak terkontrol, nanti mulai sebaran. Seperti itu. Lalu, apa yang sebenarnya membentuk kepribadian seseorang? Penelitian mengenai kepribadian sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan sejak awal tahun 1900 dan terus berkembang hingga saat ini. Diawali oleh Sigmund Freud dengan teori tentang ego dan superego, Karen Horney dengan teori neurotik, dan Harry Stack Sullivan dengan teori interpersonalnya. Meskipun terdapat banyak teori yang membahas tentang kepribadian, tetapi pada umumnya teori-teori tersebut menyebutkan bahwa pola asuh masa kecil adalah faktor utama pembentukan kepribadian seseorang. Bagaimana pola asuh berperan dalam pembentukan kepribadian?
Orang tua memiliki bentuk pola asuh yang berbeda-beda. Ada orang tua yang bersifat tegas dan selalu memberikan aturan. Ada yang selalu memberikan pemanjaan. Ada yang bersifat acuh atau membebaskan anak. Dan bahkan ada yang tidak konsisten dalam memberi perhatian dan aturan. Dari masing-masing model pengasuhan, anak tidak hanya menerima perlakuan dari orang tua begitu saja. Setiap anak mempelajari perlakuan yang didapat, dan dari apa yang dipelajari diterapkan di lingkungan luar. Seperti misalkan anak yang selalu diberikan aturan semasa kecilnya oleh orang tuanya, maka anak tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadi orang yang disiplin dan rapi. Lalu misalkan seorang anak yang dibebaskan oleh orang tuanya untuk melakukan apapun, maka anak tersebut memiliki kecenderungan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mengenal norma dan aturan. Ada yang punya pengalaman tentang pola asuh orang tua di rumah? Ada yang orang tuanya terlalu banyak aturan? Ada. Oke, bisa ceritakan aturan apa saja yang berlaku di rumah? Bangun pagi harus cuci piring, lalu Pulang sekolah harus cari makanan baru. pulang sekolah harus cari makanan pagi. Lanjut, jaga adik. Lalu dari pola asuh tersebut, bagaimana dirimu sekarang? Kamu merasa apa? Merasa biasa saja. Ada sesuatu yang bisa dipetik bahwa oke, saya harus disiplin nih berarti. Ada rasa seperti itu? Ada. Ada yang orang tuanya membiarkan atau membiasakan terserah kamu kemana kah, kamu ini kah? Ada atau semuanya ada aturan orang tuanya? Ada aturan ya. Aturan yang paling utama adalah kalau perempuan ada. Biasa ditekankan apa? Jangan apa? Jangan pulang malam. Baru pulang sore. Kalau laki-laki ada aturan tertentu dari orang tua? Tidak ada. Berarti orang tua memberikan kebebasan. Ada. Apa itu? Ada? Ada atau tidak? Ada apa? Orang tua biasa disiplin waktu. Laki-laki harus disiplin. Oke. Teman-teman, faktor-faktor penentu kepribadian itu ada berdasarkan keturunan atau keluarga. Lalu yang kedua, lingkungan. Dan yang ketiga adalah situasi. Kalau berkaitan dengan keturunan atau keluarga, biasanya tadi berdasarkan pola asuh di dalam keluarga. Orang tuanya bagaimana? Membebaskan seperti ya sudah main HP sudah nggak main karena orang tua sibuk dengan pekerjaan apapun. Sehingga ketika besarnya nanti dia macam menganggap orang lain itu siapa? Atau tadi ada aturan-aturan, maka disiplin. Jam 8 kita mulai kuliah, maka sebelum jam 8 biasanya dia sudah ada di tempat. Karena sudah disiplin. Orang tua punya aturan seperti itu. Maka beda nih. Anak yang dimanja oleh orang tua, dibiarkan yang depresi atau tertarik terhadap lingkungan. Biasanya ketika orang sapa dia cuek, atau misalnya ada kecelakaan di situ dia orang ada kenapa dia punya tujuan di depan. Kita tidak
Lalu submisif, yaitu cenderung bergantung pada orang lain. Jadi biasanya orang ini adalah orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bisa, harus angkat galon. Apa yang biasa disebut galon? Jadi cenderung ingin menjadi pusat perhatian. Siapa yang berani maju ke depan? Saya. Oke, maju. Tiba-tiba siapa lagi? Tetap dia saya. Jadi dia ingin menunjukkan dirinya, ingin menampilkan dirinya. Dan kalau ada sesuatu nanti dia sudah mulai lalu ada juga narsistik, yaitu cenderung menunjukkan kehebatan. Dia merasa diri bahwa dia hebat, merasa diri mampu, merasa diri pintar. Ada tuh tidak? Tidak ada, yang mudah-mudahan di sini tidak ada. Tapi di luar itu pasti ada. Pokoknya narsis lah. Lalu kemudian ada yang antisosial. Nah, antisosial ini cenderung untuk melawan aturan. Ada aturan-aturan yang dibuat, tapi dia merasa bahwa. Nah, biasanya itu terjadi pada demonstran. Ini melihat aturan-aturan bagaimana, lalu mereka mulai, begini. Jadi aturan itu dibuat untuk dilanggar, bukan dijalankan. Nah, ini tipe kepribadian cerita seseorang. Kenapa itu? Kembalilah kita di pola asuh. Ya, kita tidak bisa menyalahkan. Tapi tadi antara hak dan kewajiban juga tadi harus dilihat, gitu ya. Lalu ada yang negativistik, yaitu perlawanan secara tidak langsung. Misalnya, dia pemain belakang jasa atau supaya viral di segala macam. Lalu kompulsif atau tidak tertata dengan aturan. Dia selalu, seperti caranya ini bagaimana ini? Padahal ini disuruh pakai bau. Sobat bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Ini makan. Aku punya apa? Satu botol aku lagi kemarin ini. Sampai dia tahu orang itu salah. Maksudnya apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan aturan, sehingga kadang ada rasa bersalah dalam diri. Nah, itu adalah konklusi. Dari sekian itu, kamu sudah tahu yang mana? Sudah tahu yang mana? Sudah tahu? Sudah? Biarlah menjadi rahasia dirimu. Saya tidak mau tahu tentang itu. Oke. Maka, teman-teman menonton ini, saya tidak suruh.
ganas karena Oke, nah dari video ini teman-teman bisa mengambil satu pesan apa? Hah? Apa yang teman-teman bisa ambil? Hah? Ini ceritanya bagaimana tadi? Ceritanya ini dia Oke, tadi ceritanya bagaimana? Nenek pergi beli kue, terus dia mau tunggu di stasiun kereta. Dia ketemu dengan pemuda. Kalau kamu lihat dari tampang tadi pemuda itu pemuda preman kan? Atau pemuda pang kan? Anak pang gitu, anak-anak jalanan, anak-anak gaul gitu ya. Terus dia mengambil kue. Padahal sesungguhnya kue itu siapa punya? Pemuda punya, tapi nenek rasa bahwa dia punya. Kalau awal kan nonton tadi siapa yang dah kira-kira? Yang sebelum keterangan kalau kue itu. Terus pemuda bahwa pemuda ini kenapa? Dia tidak sopan sekali ya dengan orang tua. Tapi pada akhirnya ternyata yang punya kue itu adalah pemuda itu. Pemuda yang punya kue tapi nenek yang malah-malah. Ini bagaimana ini? Maka kadang kepribadian itu begitu. Kadang dilihat dari penampilan. Orang lihat dong, pemuda ini kayaknya kurang bagus. Dia dari penampilannya sudah kayaknya dia ini tukang marah-marah, tukang marah. Apakah demikian? Maka saya minta untuk teman-teman masuk dalam dua kelompok. Sekarang masuk dalam dua kelompok. Dan oke, harus hitam yang 1, 2, 3, 4, 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, berarti 2 bertahan di sini, 2 sebelah ke sebelah. Siapa yang mau? Saya tidak mau tunjuk, kalian semua sudah. Dua yang dari sebelah sini siapa? Untuk pindah ke kelompok sini. Boleh belakang. Satu lagi. Dua. Nah, oke, silakan teman-teman membentuk untuk diskusi bagaimana enaknya. Meja diskusi begitu. Silakan mau bulat kah? Silakan. Oke. Nah, sudah ya. Oke. Sudah. Maka teman-teman, saya minta yang sebelah kiri saya ini menjadi kelompok pro. Karena nanti kita akan diskusi dan debat bersama. Jadi yang sebelah kiri ini
apa untuk menjadi bahan diskusi teman-teman. Nah, seringkali terjadi kepribadian seseorang itu dinilai dari penampilannya. Contoh, orang yang bertato dan bertinggi itu menjadi ciri khas orang jahat atau orang yang tidak baik. Nah, sedangkan yang tidak bertato dan tidak bertindik itu menjadi ciri khas orang baik. Sesungguhnya banyak yang melatar belakangi kepribadian seseorang. Pertanyaannya untuk kelompok pro. Penampilan seseorang itu tidak mempengaruhi kepribadiannya. Kamu setuju dengan pendapat ini bahwa seseorang itu tidak dinilai dari penampilannya atau penampilan itu tidak mempengaruhi kepribadian orang. Sedangkan kelompok kontra, kamu harus membuat satu pandanganmu bahwa benar penampilan seseorang itu mempengaruhi kepribadiannya. Kamu harus setuju dengan pernyataan bahwa penampilan seseorang itu mempengaruhi kepribadiannya.
Untuk kontra sudah tinggal pro. Ya tak, kontra sudah tak?
Oke. Sudah? Sudah ya? Sudah kan? Nah, oke. Oke, sekarang mari kita diskusikan. Oke, sekarang mari kita diskusikan kelompok kayaknya bagaimana ya? Kayaknya saling berhadapan supaya enak diskusikan. Atau kita akan maju ke depan. Kelompok maju ke depan atau duduk saja? Duduk saja. Oke. Kita harus saling memandang. Oke, nah. Oke, kita sudah lihat nih kelompok pro dan kelompok kontra membahas tentang bagaimana penampilan seseorang itu dinilai dan itu berkaitan dengan kepribadiannya. Sekarang kita akan dengarkan bersama dari kita dengar dari kelompok pro, lalu kita juga akan dengar dari kelompok kontra. Jadi pro dulu, lalu kontra. Kemudian setelah itu diberikan waktu untuk berdebat yang punya pertanyaan dan masing-masing harus mempertahankan argumennya tentang ya penampilan itu tidak berkaitan dengan kepribadian dan yang ini kepribadian itu berkaitan dengan penampilan. Bisa? Paham? Paham? Silakan mempresentasikan dulu. Silakan kelompok kontra dengar dulu apa yang menjadi kelompok pro punya presentasi. Mengapa mereka setuju bahwa penampilan seseorang itu tidak mempengaruhi kepribadian? Silakan. Memperkenalkan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok pro akan mempresentasikan yang menjadi alasan bahwa
alasan orang bertato. Jadi untuk orang yang bertato itu juga dalam jahat itu yang berbeda. Jadi banyak alasan itu seperti yang bertato bisa saja sama seni, hobi, atau fans dengan aktor yang bertato kemudian mereka meniru lagi atau ikut-ikutan karena tren. Dan juga manusia kita tidak bisa mendefinisikan seseorang yang bertato itu dari penampilannya saja bahwa dia itu orang jahat atau dia itu kayak pembunuh atau itu bagaimana gitu tidak bisa, atau dia itu kayak narkoba itu tidak bisa. Terus tato juga tidak mempengaruhi kepribadian seseorang karena mau bertato itu tidak itu bagian dari hak atau kebebasan seseorang dan mengekspresikan dirinya melalui seni. Kemudian juga semua yang bertato memiliki jahat karena setiap manusia memiliki hati nurani atau superego. Kemudian juga mengekspresikan dan bisa saja mereka bertato itu mengekspresikan melalui tato sebagai seni dan tidak ada atau tidak mempengaruhi kepribadian atau perilaku seseorang. Oke, sudah dari kelompok pro. Oke, kelompok kontra kelihatannya sudah mulai menulis pertanyaan ini kepada kelompok pro dan kita akan diskusikan. Oke, silakan kelompok kontra untuk mempresentasikan hasilnya. Mengapa kamu setuju bahwa penampilan seseorang itu mempengaruhi kepribadian? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok kontra, di mana kami setuju bahwa penampilan seseorang itu mempengaruhi kepribadiannya. Karena kita melihat dari situasi dan kondisi yang ada di Jakarta bahwa banyak sekali preman-preman dan juga begal yang mereka mencari uang itu dengan memalak orang begitu. Jadi di sini kami mengambil kesimpulan bahwa kebanyakan orang yang bertindik dan bertato itu adalah orang jahat. Terima kasih. Oke, maka sekarang akan dibuka pertanyaan. Silakan. Silakan. Kelompok pro ingin bertanya kepada kelompok kontra, silakan. Bertanya, mereka harus sepakat kok. Benar, orang bertindik dan bertato itu jahat. Kamu setuju? Kenapa kasih alasan bertanya? Ayo supaya ini plus. Kalian ini diminta untuk berpikir secara kritis, menganalisis bagaimana kepribadian seseorang. Setuju? Oke, silakan. Dan ini, sorry. Dan ini langsung boleh. Siapa mau menanggapi, dipersilakan. Dari saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, apakah semua manusia yang bertato di seluruh dunia atau di seluruh dunia dari Jakarta itu semuanya orang jahat atau menjadi Jakarta saja? Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi faktor mereka untuk membunuh orang? Karena apa yang menjadi motivasi mereka? Karena bisa saja mereka kebetulan bertato, terus ada motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk berbuat jahat. Silakan. Ada lagi? Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari, dimana kalau bertanya tentang apakah hanya di Jakarta. Nah, kalau menurut kami bukan hanya di Jakarta, di sini juga ada di depan Kopas itu pasti ada yang bertato dan juga mereka itu mabuk-mabuk. Dan kalau kita kan manusia biasa itu pasti langsung lihat dari luar saja tuh, kalian bilang dia ini jahat karena dia bertato. Nah itu. Dan kedua, faktor apa ya, atau motivasi apa tuh? Motivasinya itu karena mengapa orang jadi preman atau itu karena ada yang pemalas kerja dan intinya pemalas kerja dan orang mau cari uang itu dengan hal-hal yang tidak ini. Silakan tanggapi. Silakan. Tadi katakan bahwa di depan Kopas
kita justru kan mereka tidak maaf, tapi mereka tidak mengganggu orang. Mereka bertahan tetapi tidak mengganggu orang. Mereka mencari makan. Saya juga mau menanggapi. Teman-teman yang lain juga bukan mengganggu sih, tapi kita kan kalau contoh saya perempuan, kalau saya pernah mengalami bahwa pergi ke topas itu pasti ada yang mabuk, saya juga takut orang mabuk. Makanya itu satu perasaan saja, perasaan bahwa itu orang itu jahat karena ya betul ya, kayak macam orang kan jadi kalau menurut saya itu dia jahat gitu. Karena itu dari pemikirannya. Belum tentu kode negatif dan tahu mereka sifat sebenarnya itu bagaimana. Mereka bukan tato dan mereka ini kan mereka baik. Dan mereka cari makan karena mereka punya akal. Jadi kita tidak boleh pikir dari kita saja. Dan kita melihat apa kebaikan mereka. Jadi kita tidak boleh langsung tebak. Dia tahu dari dia jahat. Tidak boleh. Karena itu mereka di sini bertahan. Aku punya teman ada dalam proyek itu bantu. Mau kemana? Ayo. Baik, dari saya, dari kita bilang soal pemikiran harus apa namanya, harus berdedikasi dengan sifatnya. Mana ada orang yang mau dekat sama orang penjahat, tidak mungkin. Jadi dia datang dia langsung beri sama teman saya harus tahu dia bersikap bagaimana, tidak ada. Jadi ketika orang dia takut kayak macam tadi saya bilang, kalau dia takut mana mungkin saya mau pergi dekat dia harus tahu dia bersikap bagaimana. Tidak ada orang mau seperti itu. Jadi ketika orang melihat bahwa dia punya penampilan seperti itu kan jadi takut, dia tidak mau dekat sama orang itu. Itu sudah kami. Kalau kita begitu, kalau kita takut sendiri, nanti kesalahan kita. Kalau kita mau bagaimana, itu kan salah kita sendiri. Karena kita menjauh mereka. Karena mereka tidak bisa masalah. Tapi kita sendiri yang takut dan kita menjauh mereka. Kalau kita ada apa-apa, karena salah kita sendiri. Baru salahkan orang yang ada di mereka. Itu pun salah. Karena mereka bukan orang jahat. Apakah kalian pernah melihat bahwa orang itu langsung berbuat jahat? Pasti kita tuh mendengar dari orang lain dan kita langsung melihat penampilan yang begitu sehingga kita sudah mau mendekati atau menjauhi mereka. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kalian melihat secara langsung sehingga kalian berpikir seperti begitu? Baik, terima kasih. Kami akan menanggapi. Bukan melihat langsung sih, tapi banyak berita yang beredar. Makanya itu kami menyimpulkan hal seperti itu. Tadi kita sempat menyampaikan alasan, tadi kita sudah menyampaikan apa kita tidak bisa mendeskripsikan seseorang atau mengambil kesimpulan bahwa dia jahat, tidak bisa. Kita harus berpikir bahwa dia itu sebenarnya punya hati nurani, tetapi bisa saja ada golongan tertentu yang menjadi harus berjalan itu. Nah, jadi tidak semua orang itu pada umumnya berbuat jahat. Itu kan ada kan beberapa yang tidak. Jadi menurut saya mungkin ada faktor tertentu yang mempengaruhi dia berbuat jahat. Faktornya apa? Bisa menjelaskan? Faktornya karena mungkin ekonominya lemah, kalau butuh uang ya orang dikasih uang itu buat itu. Masih untuk kita juga. Kenapa? Saya jelaskan bahwa tidak semua orang jahat itu karena itu. Karena kan tadi kakak bilang mengambil apa? Kalau kita ambil cerita, berarti kita simpulkan bahwa orang jahat itu belum tentu. Ada faktor-faktor itu. Jadi tidak semua orang jahat, tidak semua berkata atau tidak semua orang yang buat kesalahan itu selama dia itu berbuat dia itu jahat terus tidak. Maksudnya bagaimana tidak semua orang yang berbuat jahat itu termasuk Berarti ada juga yang berkata itu berbuat jahat. Seperti itu kalau tidak lanjut memang menurut saya begini yang tadi kakak bilang bahwa kita kan biasanya sudah bercerita bahwa dia seperti ini itu kita bisa simpulkan bahwa orang yang bertato itu belum jahat. Tapi menurut saya belum tentu mereka jahat. Kita tidak bisa membedakan seseorang dari berita atau
penampilan bertato saja. Pasti mereka punya hati nurani dan pasti ada dalam bertemu yang mereka buat. Oke. Saya silakan. Kalau ini kita lihat dari realitas yang terjadi, memang orang bertato yang jahat. Itu sudah jelas. Karena dan buktinya mana? Buktinya mana? Karena jadi buktinya mana? Realitasnya ada di berita ya. Iya. Di berita itu ada jelas kok. Oke. Aku mau orang jahat hanya orang yang tidak punya tato beda. Sekarang kita konteksnya dari kepribadian seseorang itu dari tato dan titik yang dia punya. Tadi kita membahas soal itu. Jadi tidak soal tentang orang yang tidak punya dan orang yang tidak punya tato dan orang yang punya tato. Pembahasannya mengenai orang yang punya tato dan orang yang tidak titik itu semuanya dikatakan jahat. Ya toh? Jadi kalau keluar dari situ kami tidak bisa membahas karena itu lihat dari konteks yang saya katakan dan pertanyaan. Oke. Ada. Oke, lanjut. Ada yang mengatakan bahwa kita lihat dari atas berita. Nah di sini saya mau tanya kepada kontra bahwa berita itu maksudnya dari mana sumbernya? Dari global kah atau TV-an kah atau Untuk menanggapi bisa saja banyak di semua siaran itu bisa saja ada berita-berita yang berbeda tentang hal-hal itu. Dan juga kita bisa menyimpulkan bahwa hal itu benar karena sebelum itu dari kepolisian itu mereka sudah mencari tahu, menganalisis semua tentang hak itu orang yang membuat itu kejahatan itu. Jadi pasti banyak yang tahu lah, yang kebanyakan berita-berita juga ada di di koran-koran, media massa semua itu ada. Terima kasih. Tapi kan sama, lihat di koran juga saya baca benar, saya tidak dengar lihat itu. Ya orang tato yang ini apa ini saya tidak pernah lihat. Baik saudara, sudah pernah lihat karena kebanyakan tadi katakan bahwa di koran semua dua. Koran itu bukan berarti dari Jakarta punya sana itu langsung datang sampai di sini. Itu kan bisa kalau kita bisa kira sini. Karena menjadi iklan. Karena hari kemarin punya pasti dari yang lama. Kalau macam orang juga kan yang macam hari ini punya kan di depan. Yang sekarang kan yang kemarin punya. Bukan. Begini, saya mau jelaskan, saudara. Tidak mungkin di majalah itu kan tulis orang ini bertato, jadi dia yang membunuh. Tidak mungkin. Pasti orang mendeskripsikan kejahatannya, bukan tentang tato dan tinggi. Berarti maksudnya begini, saudara katanya bilang tidak melihat di majalah atau di koran. Tidak. Maksudnya tadi saudara bilang tidak lihat di koran. Tadi katakan bahwa orang tato itu orang jahat. Tapi sekarang katakan bahwa orang tato belum tentu jahat. Kenapa? Maksudnya begini, saudara. Tadi kan pertanyaan saudara itu bahwa, saya tidak pernah lihat di koran. Jadi yang saya. Iya memang, saya belum pernah lihat. Tapi kenapa tadi katakan bahwa Tapi yang saya jelaskan dengan saudara. Orang tato itu orang jahat. Tapi kenapa sekarang katakan bahwa orang tato belum tentu jahat? Dengar dulu saya bilang. sabar? Jadi ini penjelasan. Kan saudara bilang begini. Saudara bilang kata tidak belum pernah lihat di koran. Ya, memang, jadi yang saya bilang memang. tidak mungkin orang dari penyiar itu orang tulis di situ tentang orang bertato dan ini bukan saudara itu saya jelaskan selesai kalau patut tanggapi. Jadi soal tadi yang saudara bilang kalau belum pernah lihat di itu koran toh, belum pernah lihat. Makanya saya yang jelaskan tidak mungkin dari penyiar sana itu dong tulis situ bahwa orang bertato ini dia yang membuat kejahatan. Tidak mungkin. Pasti mereka dong tulis itu tentang kejahatannya, bukan tentang orangnya. Orang yang bertato begitu. Tidak mungkin tulis tentang ciri-cirinya. Orang itu orang jahat. Saya bukan bilang tentang orang jahat itu, bertato itu bukan ya orang ini. Tidak semua orang jahat. Tapi saya
saya bilang bahwa dalam koran itu tidak mungkin orang deskripsikan tentang orang ini, orang tato itu adalah orang jahat. Bukan begitu, mengerti maksud. Kalau nggak ini debat berdasarkan ilmu. Jangan kalian memasukkan sesuatu yang kita harus berdebat, kita harus berbicara sesuai dengan fakta teori yang ada, ya. Jadi ini berdebat soal masalah yang ada, realita yang ada. Orang selalu memandang bahwa orang ini, wih, dia pemuka sekali. Secara otomatis bisa saja orang akan menilai dia ini tukang mabuk, tukang marah-marah dan semua. Nah, tadi saya minta untuk ganti yang sekarang nih. Kalian ada pertanyaan kepada mereka atau tidak? Tidak. Berarti yang menang yang mana nih? Kelompok lo kan? Kelompok lo merasa kemana? Berarti satunya nih bahwa bertato itu tidak berarti orang jahat. Setuju ya? Setuju. Setuju nih. Kelompok keras. Tidak. Setuju kan tidak? Kenapa? Alasan dong kalau mereka jelas. Oke teman-teman, kita punya waktu juga sudah ini. Kita akan mulai ambil kesimpulan ya terkait dengan, saya tidak bisa memastikan yang ini yang menang, yang ini yang kalah, tidak. Karena sebenarnya saya tahu teman-teman masih ingin berdebat, cuma keadaannya tidak memungkinkan. Karena kelihatannya sudah masuk dengan situasi yang lain gitu, yang masuk gitu ya. Oke, nah tadi penampilan diri itu merupakan keberadaan seseorang yang dapat dilihat secara visual atau penampilan lahiriah seseorang. Penampilan diri mempengaruhi dan menunjang kepercayaan diri. Bisa dilihat bahwa mungkin saja orang dia merasa lebih percaya diri kalau pakai baju seksi, celana ketat, atau tinggi. Mungkin saja itu ekspresi dirinya. Ya. Kalaupun ada berlaku kejahatan, sebenarnya tadi yang dilihat bukan dari pelakunya, tetapi tindakannya. Ya, ya tidak. Saya yakin sebenarnya teman-teman semua di sini setuju bahwa orang bertato itu tidak jahat. Cuma karena saya bilang harus kelompok ini dan kelompok ini, jadi ya teman-teman mau tidak mau mempertahankan argumennya. Ya, yang salah bukan tatonya, tetapi pribadi orang itu. Yang salah bukan bajunya, tetapi kenapa orang itu tidak punya baju itu? Itu benda mati, tidak bernyawa. Manusia yang bernyawa, manusia yang memiliki pikiran. Tahu ini baik, ini jahat. Ya, jadi kalau kita mau identikan tato dengan pribadi, itu keliru, itu sama. Nah, tadi penampilan itu menunjang kepercayaan diri, kematangan diri, kesuksesan dalam pekerjaan, karir atau dunia profesi yang pada akhirnya mempengaruhi kepribadian seseorang. Mungkin tadinya dia itu tidak bisa berdandan, tetapi karena kerja di bank, dituntut. Yang tadinya dia itu cerewet, bicara, apa sih? Tiba-tiba, selamat pagi.
Selamat datang di tempat kami. Itu pikirnya bahwa dia itu baik sekali, santun sekali. Ya toh? Maka ada kepribadian adalah sifat-sifat yang watak sebagai ciri khas tingkah laku dan kebiasaan seseorang yang nampak dari karakteristik fisik maupun mental dan sikapnya. Kepribadian itu berhubungan dengan sikap. Kepribadian itu berhubungan dengan sikap dan dipengaruhi oleh satu, cara berpikir, dua, cara berkomunikasi atau cara berbicara, lalu yang ketiga, kecakapan atau intelijensi atau tingkat pendidikan. Semakin orang tingkat pendidikannya tinggi, maka kepribadiannya harus lebih baik. Sehingga orang bilang, masa S2 otaknya pribadinya begitu. Masa guru agama pribadinya begitu. Ini karena dia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Lalu yang keempat, kesehatan jasmani. Yang kelima adalah keseimbangan emosi. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kepribadian itu memiliki keunikan atau kekhasan yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Lalu, individu itu memiliki style atau gaya untuk berpikir dan berperilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda. Kepribadian memiliki fungsi adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Teman-teman, di akhir perkuliahan kita ada satu kata-kata kalimat motivasi bahwa kebaikan itu adalah nyanyian indah yang bisa didengar oleh orang tuli, sekaligus bunga indah yang bisa dilihat oleh orang kita. Lakukan kebaikan sederhana. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat bertemu di kelas selanjutnya. Gitu ya.